Oke, kita lanjutkan beberapa teori lagi ya, pengertian-pengertian seperti apa itu sintesis, Alexandria, ya, epistemologis, historis, ya, kanonik, dogmatik, banyak istilah-istilah ya. Tadi ada logos, logoi, kemudian eh, ya, aporia, tadi kan, katarsis, praksis. Kamu harus tahu apa istilah-istilah itu. Yang eh, teoria, anagogi, ya, aporia, lalu eh, istilah-istilahnya historia udah tahu lah ya. Teoria, spiritualnya, alegorisnya, anagogisnya, praktike filosofi atau praktis moralnya. Nah, nanti kita pelajari teori-teorinya itu. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk contoh. Kalian coba satu-satu nanti saya ajarin. Contoh misalnya Mazmur 8 ya. Mazmur berapa? Kita belajar nerjemahin, kemudian cari spiritual meaning-nya. Nah, setelah ketemu spiritual meaning-nya, ya udah kontemplasi sampai nanti buat homili atau khotbahnya. Nah, ini yang akan kita kerjakan satu semester ini. Oke, tapi kita mau baca beberapa teori-teori ini ya. Coba kita lanjut ke bab 2, konteks penafsiran kitab suci. 2.1, kitab suci di dalam tradisi atau scripture within tradition. Baca Krisman. Prinsip paling fundamental dalam gereja ortodoks adalah pemahaman bahwa kitab suci tidak dapat dipisahkan dari tradisi suci. Ya. Berbeda dengan pemahaman sola scriptura, tradisi adalah konsep hidup sola scriptura. Tradisi adalah konteks di mana kitab suci ditulis, dikanonisasi, ditafsirkan, dan dihidupi entah dalam itu nggak usah baca, langsung aja. Frater George Florowski menegaskan bahwa tradisi adalah gereja seperti itu nggak usah dibaca. Di dalam hati atau masyarakat hidup kitab suci adalah puncak dari tradisi yang tertulis, namun ia selalu dipahami dalam tradisi bersama para apa gereja. Oke, stop. Kamu nggak pintar bacanya. Kitab suci adalah puncak dari tradisi. Ya. Jadi bukan kitab suci dulu baru tradisi, tapi kitab suci ada di dalam tradisi. Tradisi itu adalah kehidupan Roh Kudus di dalam gereja. Nih. Kamu baca yang di dalam kurung itu citasinya atau sumber referensinya nggak perlu. Tapi di luar itu baca. Ngerti nggak, Krisman? Florowski menyatakan bahwa gereja bukanlah museum peninggalan mati atau masyarakat penelitian. Peninggalan itu hidup. Ya. Nah, kalau saya tanya, tradisi itu apa? Tradisi itu apa? Apa? Kebudayaan. Ini tradisi itu adalah kehidupan Roh Kudus di dalam gereja. Itu yang penting kalian garis bawahi. Nah, kitab suci lahir dalam gereja. Berarti sama-sama ini. Ya. Tradisi itu, kitab suci adalah puncak dari tradisi. Tradisi yang tertulis. Tradisi ini bukan adat istiadat atau eh, apa ya, aturan-aturan manusia yang dibuat-buat atau budaya gitu ya. Tapi ini bagaimana Roh Kudus terus bekerja di dalam gereja di sepanjang sejarah gereja yang 2000 tahun ini. Nah,
Memang kadang orang ngertinya tradisi itu budaya ya, atau adat istiadat. Padahal bukan itu yang dimaksud. Itu tradisi itu adalah bagaimana Roh Kudus hidup di dalam gereja, termasuk di dalam kitab suci, karena kitab suci ini tradisi yang tertulis yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada penulis Alkitab kan. Oke, coba baca lagi. Kitab suci adalah jantung dari tradisi, adalah puncak dan intisari dari tradisi. Kamu baca yang mana sih? Oh, kitab suci adalah jantung dari tradisi. Oke. Dia adalah intisari dari si originasi bahwa semua pemahaman Kristen berasal dari percaya Kristus, dan para murid yang pertama kali berjalan ke dalam si apostolik dan karisma suci. Mary B. Cunningham. Kristen akan selalu berdasarkan kepada kitab suci, tetapi titik awal untuk memahami kitab suci adalah penggunaannya dan penafsiran kitab suci. Menurut bahwa dalam sejarah itu dibaca Jarosep Pelikan menyoroti apa? Dalam sejarah Kristen, tradisi lisan, iya. Oke, coba baca nih, Lismar. Ini memiliki yang dalam penafsiran bersifat kalau usaha individual melahirkan tindakan komunal gereja. Kiranya para bapak gereja menjadi panduan penting seperti yang dinyatakan dalam di Oxford Handbook Bible in Orthodox Christianity ya, kitab suci. Kitab suci dapat misalkan dari tradisi suci gereja. Iya, lihat tuh, kitab suci tidak bisa dilepaskan dari gereja, tradisi suci gereja. Terus? Maximus sangat mengaku iman sendiri, meskipun memiliki kedalaman teologis yang luar biasa, dapat kuat dalam tradisi gereja dengan pandangannya tentang kitab suci yang terintegrasi dalam tradisi gereja. Dalam pemahaman teosis. Oke, terus Hall, namanya Hall ya. Hall juga mencatat bisa menyediakan tentang kerja untuk membaca kitab suci yang membantu membaca menjembatani kesejahteraan dalam hermeneutik dan teologis. Ski menekankan bahwa Tuhan Allah tidak dapat dengan mudah disesuaikan atau diakomodasi dengan kebiasaan dan sikap yang cepat berlalu dari zaman tempo masuk zaman kita sendiri. Ini Theodori Stylinopoulos menyatakan bahwa kita secara eksklusif milik gereja. Secara eksklusif milik gereja. Ya, jadi di sini poinnya mau menekankan penafsiran kitab suci ini bukan usaha sendiri, tapi tindakan komunal gereja. Nah, ada di mana? Ada di pikiran para bapak gereja. Ini yang jadi panduan penting. Makanya misalnya saya kasih kalian, misalnya ini ya, nih, buku ini. Atau dari Agustinus. Nih. Atau ini udah gampang banget ya. Ini udah dirangkum sama tim editor ini. Misalnya pasal 7 ayat 2. Nah, dari Agustinus ngomong apa, Chrysostom, Didymus, ya, Pseudo Athanasius. Ini semua ada referensinya. Chrysostom lagi. Ya. Nah, karena apa? Karena
kitab suci itu bukan tafsiran kita doang, mengandalkan kepintaran kita doang. Tapi apa kata gereja? Makanya dia bersifat eklesial. Ya, apa kata pikiran para bapak gereja? Sebab kitab suci tidak bisa dipisahkan dari keutuhan tradisi gereja. Ya, bahkan Maximus itu mengatakan tradisi gereja yang terintegrasi dalam pemahaman teosis. Oke, Bapak gereja menyediakan kerangka kerja untuk membaca kitab suci. Nah, sehingga kita butuh Bapak gereja itu waktu kita mau menafsirkan kitab suci, terutama ini nanti, terutama nanti landasannya di ini proses tadi historia, alegoris, tipologis tadi, ya, atau tas nanti di lapisan spiritual meaning nanti. Nah, kita butuh pemahaman dari mereka. Oke? Nah, sekarang ini baca liturgi sebagai kunci hermeneutik. Ini sebagai kunci hermeneutik. Cara gunanya berdoa atau lex credendi adalah cerminan dari apa yang diinterpretasinya atau lex credendi. Lex credendi. Baca penampilan kitab suci yang paling dalam dalam spesifik monografi dan doa-doa liturgis. Liturgi adalah ruang di mana kitab suci didukui dan dikembangkan ke dalam praktik dan pengalaman. Dan Gabriel Rousseau juga menyoroti bahwa penampilan kitab suci adalah sebuah pertemuan kompleks yang melibatkan dimensi eksegetis, rasional, pedagogis, asketis, dan liturgis. Dalam The Hermeneutic Companion to Orthodox Christian Theology secara khusus membahas penampilan kita dalam ibadah. Iya. Nah, jadi selain Bapak gereja, kita juga bisa pakai teks-teks ibadah. Teks-teks liturgi atau ibadah untuk menafsirkan kitab suci. Nah, ini yang saya lakukan, misalnya kalian lihat ya, contohnya saya kasih judul itu kemarin kita merayakan misalnya transfigurasi ya, tanggal 15 Agustus kemarin, tanggal 6 ya, kemudian tertidurnya Theotokos, misalnya, nah nih, analisis kitab suci dalam terang teologi Dormition dan liturgi. Selain Bapak gereja murni, kita bisa pakai teks-teks ibadah, misalnya ada perayaan apa ini? Perayaan Natal, perayaan Paskah, perayaan Yesus dibaptis. Itu kan ada bacaan kitab sucinya. Nah, kita menafsirkan itu dalam terang ibadah itu. Ya. Ini Errol, kebanyakan bukan. Nah, nih. Misalnya ya, bacaan Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Oke. Ini dibaca pada saat perayaan Dormition. Dormition itu tahu ya, ini ikonnya. Ketika Bunda Maria wafat. Nah, kita nggak tahu kan? Kita tahunya Yesus wafat ada. Tapi ibunya wafat, gereja, kalian tahu nggak tanggal berapa? Hah? Wah.
Padahal udah dibagi di sini. Tuh, tanggal berapa? Nah, tanggal berapa? Saya bagikan itu. Tanggal berapa? Kita merayakan Dormition itu setiap tanggal berapa? Kalau Natal tanggal berapa? Ah, lu pasti tahu kan. Tapi ibunya meninggal, kamu nggak tahu. Ini memang anak durhaka. Ya. Setiap tanggal ini ya, 15 Agustus. Oke, 15 Agustus kita memperingati Dormition, wafatnya Bunda Maria. Nah, udah tahu ya tanggalnya ya, 15 Agustus. Kalau Yesus disunat setiap tanggal berapa? Yesus dibaptis. Yesus transfigurasi. Yesus diserahkan ke bait Allah. Nggak tahu kan kalian? Hah? Nggak tahu? Tahu apa kamu? Nggak tahu kan? Padahal udah saya bagi. Setiap kali ada perayaan itu kalian catat makanya. Oh, Pak Hendy bagi apa ini? Oh, ini Dormition. Oh, tanggal ini berarti. Kita memperingati Dormitionnya udah lewat ya, barusan lewat kemarin, tanggal 15 Agustus. Nah, kemudian kita baca ini. Kita diajak baca, ini ya misalnya, kamu lihat aja di website ini, ada 15 Agustus. Nih, yang OCA ini, OCA ini. Nah, ini kan. The Dormition, our Most Holy Lady, the Mother of God, and Ever Virgin Mary. Dormition artinya memperingati Kristus, bundanya wafat. Nah, setiap tanggal 15. Lalu bacaannya kita pilih yang 15. Ini diambil dari Kejadian, Yeskiel, Amsal, Lukas, 2 Korintus, Matius, Filipi, Lukas 10. Nah, bacaan ini semua itu kita bisa lihat di dalam ini tadi yang dikatakan di dalam liturgi atau di dalam ibadah. Maksudnya gereja berdoa itu adalah gereja yang beriman. Lex credendi, lex orandi. Itu istilahnya. Gereja berdoa adalah cerminan dari apa yang diimani. Termasuk juga dalam menafsirkan kitab suci, ya. Itu kan menafsirkan itu kan apa yang diimani. Nah, dilihat di dalam apa yang didoakan. Jadi apa yang kamu doakan, itulah yang kamu imani. Nah, misalnya contohnya ini. Kejadian 28, ayat 10 sampai 17. Ini dilihat di dalam teologi Dormition. Coba baca. Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Akan sebagai pintu gerbang surga. Iya. Tangga yang suka dan menjadi konflik dalam teologi Dormition. Teotokos itu sendiri adalah tangga. Tempat Indiomelos satu, makamnya telah menjadi tangga menuju surga yang dilalui logos dalam inkarnasi dan makanya menjalankan ke surga. Makamnya yang kini kosong menjadi pengenapan pintu gerbang surga. 28 ayat 17 yang dilihat oleh Yakub. Nah, kalau Kejadian 28 ayat 10 kan secara historis Yakub mimpi tangga yang turun dari surga. Nah, ini juga dibaca dalam pengertian tangga itulah tubuh Theotokos itu yang dipakai oleh Logos dalam inkarnasi. Supaya dia dari surga turun ke bumi. Nah, sekarang tubuhnya wafat, meninggal, makamnya kosong, itu artinya apa? Tubuhnya sekarang naik ke surga.
Jadi makam Bunda Maria itu benar-benar nggak ada jasadnya. Kalau kamu baca ceritanya nanti semua rasul itu kumpul, ya, lalu tubuhnya dimakamkan. Tapi ada murid terakhir Thomas yang datang terakhir karena paling jauh dari India. Nah, dia sangat ingin melihat sehingga diizinkan untuk membuka makamnya lagi. Tapi ketika dibuka tubuhnya udah nggak ada. Nah, itu ceritanya. Tubuhnya sudah ke surga. Ya. Nah, ini makamnya kosong menjadi penggenapan pintu gerbang surga yang dilihat oleh Yakub. Nah, ini spiritual meaningnya. Jadi spiritual meaning tidak hanya tapi juga bisa itu. Nah, ya. Jadi nggak hanya guru bapak gereja nih, alegoris, tipologis gitu ya, tapi bisa juga dari teks ibadah liturgis. Ini ya. Filipi, Lukas, Filipi dan Lukas ini kan dibaca pada saat dormition. Bisa juga pakai mode Maximus dan teologi dormition yang liturginya. Ya. Coba lihat yang ini. Misalnya ini, teologi dormition, sebuah sintesis berdasarkan kidung-kidung liturgis. Nah, ini ada kidung-kidung liturgisnya. Mode kanon. Ini dapatnya dari mana? Nah, kamu buka ini, tanggal 15 Agustus kan? Nih. Terus, kamu bisa ambil ini, Matins. Ya, nggak salah. Ini kan saya kasih referensinya, nih ya, nah, 3 nih. Divine Liturgy, Matins, dan Vesper. Nih, misalnya Matins itu ibadah subuh. Ya, kayak kalian doa pagi, nah ini Matins. Kalian setiap hari melakukan Matins, cuma nggak baca ini aja. Kalian cuma baca Alkitab ya, lalu sharing gitu. Nah, di sini kalau Matins ada teksnya kalian bisa baca. Misalnya tanggal 15 Agustus memperingati Dormition, kalian baca ini. Nah, ada yang namanya kanon. Kanon itu kidung pujian. Nih, kanon 1 of the feast, maksudnya dormition-nya. Ya. Nih. Nah, kanon 1 OD1. Ini semua penuh teologi. Nah, apa teologinya? Ini. Ini tentang misteri inkarnasi yang terselesaikan. Tentang dualitas mujizat, kelahiran dan kematian yang melampaui kodrat. Ini juga bicara pemulihan kosmos. Ini semua pelajaran dogma nih. Kalau kamu nggak baca, sayang gitu loh. Bingung aja. Ya, ini Lestari ini. Apa nomor 4? Kan, bengong kamu kan? Makanya fokus, udah berisik ini. Suara saya udah habis nih. Oke, ini bahas tentang apa? Ya, bicara tentang eskatologi. Lengkap tuh. Teologi ziarah. Oke.
Bunda sebagai intersesi, pengantara pribadi, abadi. Dan Dormition sebagai teosis. Nah, ini dapatnya dari mana? Tahunya dari mana? Ngarang-ngarang sendiri? Enggak, dari teks liturgis ini. Ini bisa kita pakai. Teks liturgis ini kita bisa pakai. Teologi ini kita pakai untuk menafsirkan. Menafsirkan apa? Menafsirkan apa? Tadi Filipi, Lukas tadi itu. Nah, itu namanya nih dogmatik teologi. Ada teologi apa? Teologi tentang Maria wafat, Dormition. Nah, kita bisa pakai teologi itu untuk menafsirkan kitab suci. Itu namanya konteks dogmatik. Dogmatik, misalnya pakai teologi apa? Inkarnasi dari Cyril. Teologi kosmik liturgi dari Maximus. Kita bisa pakai dogma-dogma itu untuk menjelaskan kitab suci. Ya, nah ini saya pakai nih, misalnya tanggal 15 ya kemarin. Nih, nih, nih Filipi. Kita buka ya. Nih, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Pakai Maximus kan? Tapi juga pakai teologi, dormi. Jadi kita lihat Filipi, tapi dalam kacamata liturgis, kacamata dormi kan. Nih, ini teologinya. Teologinya dapat dari mana, Pak? Dari kidung-kidung ini. Kidung-kidungnya mana? Ya kayak gini nih. Nah, nih. Kanon 1 ya, macet lagi. Nih. Nih. Martins OD 4 kanon 1. Jadi Dormition dipandang sebagai penyempurnaan oikonomia atau rencana Allah yang dimulai dengan inkarnasi. Tubuh Theotokos yang menjadi tempat kediaman yang tak terkandung, kan tubuhnya dipakai untuk melahirkan logos itu kan. Nah, pada akhirnya dimuliakan dan diangkat ke surga. Jadi dalam Martins OD 4 kanon 1, OD 4, mana OD 4 di sini. Ini OD 3. Ini OD 4. Kanon 1. Nih, dia katakan ini. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 baik, ya kan? Nah, dia engkau adalah langit berjiwa dari raja segala sesuatu. Engkau berdiri terhias sebagai mempelai tanpa celah di samping raja dan Allah. Ini diambil dari sini. Engkau adalah langit bentar ya. Baik, keberapa ini? Engkau adalah langit berjiwa dari raja segala sesuatu. Cherubim,
Oke, mungkin ini bukan Matins 4, OD 4 kanon 1 kan? OD 4 yang ini ya. Kanon 1. Nah, ini ya kan? Terus dikatakan apa di sini? Berdiri terhias sebagai mempelai tanpa celah di samping raja dan Allah. Oh ya, ambil dari Troparia ini ya. Nah, ini dia nih. It was she was made heaven. Ini was amazed for one to behold the animate heaven of the King of all. Ya, descending into the recesses of the earth. How wondrous your works indeed. Mungkin bukan OD 4 kali ya. Oke. Nah, dari sini misalnya ya, engkau adalah langit, berjiwa dari raja, segala sesuatu, engkau berdiri terhias sebagai mempelai tanpa celah di samping raja dan Allah. Ini mau menunjukkan apa? Tubuh Maria yang menampung Allah yang tak terbatas. Pada akhirnya menjadi tahtanya di surga menggenapi Kidung Agung 3:11. Ya, kemudian nanti ada lagi Vespers Tikeron 1 menyanyikan Getsemani menerimamu sebagai tabut Allah karena engkau telah melahirkan Tuhan yang tak terampung. Nah, jadi wafatnya atau dormition ini adalah finalisasi dari Christ bearing yang mengandung Kristus yang mulai dianunsiasi. Di tubuhnya yang dulu logos itu pernah singgah, nggak akan binasa karena menjadi tempat kelahiran Kristus. Nah, ini yang dihargai, dihormati dalam liturgi oleh nyanyian-nyanyian seperti ini. Lihat ya, Getsemani menerimamu sebagai tabut Allah. Karena engkau telah melahirkan Tuhan yang tak tertampung. Jadi tubuhnya nggak mungkin binasa. Karena melahirkan Sang Kristus itu. Maka dikatakan di sini, misteri inkarnasi terselesaikan. Akhirnya tubuh ibunya menyatu kembali dengan sang anak. Makanya tubuhnya itu diangkat ke surga. Nah, kamu lihat ikonnya nanti. Nih. Ini kan dibungkus oleh kain kafan, ya kan? Nah, itu diangkat oleh Sang Kristus. Dia terbaring, angkat. Waktu Yesus kecil, ibunya yang gendong dia. Ya kan? Nah, sekarang gantian. Yesusnya yang menggendong ini, ibu. Jadi inkarnasi komplit. Jadi. Nah, kamu mahasiswa teologi, mesti ngerti yang kayak gini-gini. Yang cuma taunya TikTok aja. Ya, baca nggak ini? Gak usah baca yang inilah. Saya yakin kalian nggak ngerti lah. Ini aja dibaca. Yang udah saya terjemahkan ini. Nah, kalian juga harus pakai yang kayak gini-gini. Nanti dalam menafsirkan. Jangan cuma baca Bapak Gereja kering. Maksudnya bukan kering lah ya. Monoton itu aja. Nah, kalau kalian pakai teks liturgis seperti ini, menarik. Ya. Nanti misalnya Mazmur 50. Itu menarik. Selalu dibaca dalam Mazmur pengakuan dosa.
Nah, ini ada contoh-contoh di diktat ini. Ini ya, bab ke-5. Contoh eksegesis liturgis. Halaman 47. Misalnya, mempelai pria tengah malam, waktu kita merayakan Paskah. Paskah itu kan hari Minggu ya. Jadi 1 minggu sebelum Paskah itu mulai dari Senin Kudus, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat Agung, Sabtu Kudus, baru Minggu Paskah. Nah, ini Senin Kudusnya. Jadi seminggu sebelum Paskah. Kita diajak baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini kan perumpamaan 10 gadis. Yang bijaksana 5 orang, yang bodoh 5 orang. Tahu kan ceritanya kan? Ya, nggak tahu mah ini keterlaluan dong. Oke? Nah, kita diajak baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kemudian Mazmur 119 ayat 105. Tuh. Baca itu apa hubungannya dengan liturgis ibadah? Nah, ternyata gereja, tadi sekali lagi kan, Alkitab itu kan dari gereja. Gereja bacanya disuruh baca pada saat perayaan atau memperingati Senin Kudus, tentang mempelai pria yang datang tengah malam. Nah, itu dibaca pada waktu ibadah Matins, Otros. Oke. Ini nanti di Matins ya, Matins atau Otros itu memperingati Senin Kudus itu kita disuruh baca Matius ini. Nah, secara liturgis artinya apa? Ini menekankan kewaspadaan rohani dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Ya. Jadi sebelum kita memperingati Paskah nih, Yesus kan memasuki Minggu Sengsara. Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus, ya, Kamis Kudus. Tapi gereja diajak untuk berjaga-jaga. Nah, salah satu bacaannya adalah Matius 25 ini. Mempelai pria datang di tengah malam, melambangkan ketidakpastian waktu kedatangannya. Mendorong umat beriman untuk selalu siap. Kontras antara berbahagia bagi hamba yang berjaga dan tidak layak bagi yang lalai menyoroti pentingnya sikap batin dan tindakan. Nah, himne ini juga mengacu pada Yusuf yang suci sebagai teladan kemurnian dan ketahanan dalam pencobaan, menghubungkan narasi PL dengan tema kewaspadaan Kristus. Nah, metode yang digunakan tipologi Yusuf sebagai tipe Kristus dalam ketahanan terhadap pencobaan, moralnya, sintesisnya, konteks liturgisnya. Ya. Jadi kalau di dalam bacaan liturgis, oh, ini kewaspadaan rohani menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini kalau kita bacanya secara liturgis. Nah, ini ada lagi contoh, misalnya Senin Kudus kita juga diajak baca nih. Yohanes 12, 18 dan sebagainya. Ya. Ini lihat, nanti bisa lihat contoh-contohnya. Atau paling jelas ini. Misalnya tadi saya buka yang ini. Misalnya Filipi 2. Nah, dalam konteks dormition. Ya. Nah, contoh lagi, transfigurasi tadi. Transfigurasi, ya, transfigurasi kemarin tanggal berapa kalau transfigurasi Yesus? Setiap tanggal berapa? Nah, kita diajak baca Matius 17 ayat 1 sampai 9.
Nih. Nah, ini pakai anak eksegesis diskursif ya. Kalau saya nggak buat secara liturgisnya, saya nggak buatnya. Ini pakai Bapak Gereja. Harusnya ada ya. Coba ya. Kalau saya nggak buat. Eh, Oke. Nah, ini nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya eksegesis secara liturgis. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi apa? Secara gerejawi, Bapak Gereja, tapi juga bisa secara liturgi. Tapi juga bisa sesama kitab suci. Nah, maka ada namanya jadi, ayat ini dilihat dari terang ayat yang lain. Itu bisa. Ya. Jadi misalnya ini dilihat oleh Bapak Gereja. Dilihat dalam terang liturgi. Tapi bisa juga sesama ayat yang lain. Itu. Makanya nanti alegori tipologi itu Bapak Gereja kan. Anonik ini ayat-ayat yang lain. Dogmatik tadi kayak teologi dormition. Teologi apa lagi? Teologi inkarnasi. Teologi apa lagi yang kita pelajari sekarang? Cosmic liturgy. Teologi tentang logos, logoi. Nah, ya. Tambah lagi jadi 4. Nah, ya. Bisa apa aja? Satu, Bapak Gereja. Terus liturgi. Terus ayat-ayat lain ya. Anon. Dan dogmatik. Nah, ini semua memperkaya namanya apa? Sintaksis. Jadi sulit ya. Semakin didalami, wah, ternyata menafsir itu sangat kaya gitu. Ya, Sofia, 4 itu apa saja? Ya. Oke. Ini poin tentang kitab suci ya, melihat kitab suci itu dalam terang eklesial, Bapak Gereja, liturgi, kanon kitab suci, dan juga dogmatik itu juga bisa. Oke, nanti hari Jumat kita sambung lagi. Kita mau lihat kesatuan dua perjanjian kan dalam Alkitab itu ada PL dan PP. Apakah ini dua yang terpisah atau sebetulnya satu lensa kristologi namanya. Jadi waktu kita lihat PL dan lihat PB, kacamatanya sama. Jangan lihat PL ganti kacamata. Lihat PB kacamatanya ganti lagi. Enggak, kita sama. Semuanya kacamatanya satu, PL, PB. Nah, kacamata namanya apa? Lensa kristologis. Jadi kamu harus ngerti lagi, ini satu istilah kunci. Karena tadi kan kristologis. Ya, maksudnya Christ Center tadi. Saya ada tulisan
center. Oh, iya. Jadi nanti ada namanya Kristologis. Center. Selain teosis, tapi sintesisnya itu nanti semuanya dibuat oleh namanya kristologi. Tadi kan contohnya yang hutang berapa tadi? 10.000 talenta kan? Ini kan bukan soal bisnis gitu. Yang hutang terus mesti dilunasi. Kamu juga hutang ya lunasi, ampunilah orang lain gitu kan. Ini bukan cuma bisnis atau moral. 10.000 talenta ini tadi kristologinya apa yang mengikat? Ingat ya tadi? Bukan. Kristus sebagai penebus atau yang membayar surat hutang. Kristus yang berkorban di atas kayu salib, itulah dia yang apa? Yang membayar surat hutang kita. Yang nggak mungkin kita bisa bayar. Nah, kan? Larinya ke situ kan? Larinya kemana? Kristolog. Ya. Karena kitab suci itu ada ya karena Kristus itu. Jadi kita baca sejarah bangsa Israel misalnya. Untuk apa? Itu kan bangsa orang lain. Kenapa kok kita mesti belajar tentang Israel? Apalagi tentang imamat gitu ya. Baik suci lah, tentang persembahan korban lah, korban bakaran. Belum lagi baca Mazmurnya Daud. Daud itu kan rajanya Israel. Kenapa kok kita harus baca nabi-nabi Israel juga? Hah? Karena apa? Karena itu semuanya nanti kita lihat dari lensa. Ya. Karena itu semua nanti menuju kepada pusatnya Kristus. Nah, jadi ini kesatuan dua perjanjian, maksudnya PL dan PB dalam lensa kristologi. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip kamu mesti ngerti. Nah, baru nanti ada pendekatan-pendekatan Bapak Gereja. Ada Alexandria itu apa? Antioquia, kemudian bagaimana sintesisnya. Jadi kita bahas di hari Jumat ya. Oke, kita selesai. Thank you. Tolong ini nanti dibaca-baca supaya nanti teorinya cepat selesai sampai ini. Lalu kita akan masuk. Nah, ini kalian bisa lihat ya contoh-contoh. Ini saya bagi aja saya bagi di grup aja ya. 2000. Ada yang nggak masuk grup ini ya. Oh, ada di grup satu lagi ya. Ini saya kasih, kalian bisa ajari nanti. Cuma ini jangan dibagi-bagi dulu ya. Karena saya mau cetak jadi buku monograf ini ya. Nah, ini monograf Maximus. Kalau yang kosmik liturgi udah saya bagi belum ya? Hah? Yang diktat ini? Liturgi kosmik udah? Yang kita pakai hari Kamis? Hah? Udah ya? Oke. Ya saya pikir saya udah kasih ya. Nah, ini kan kita mau bahas nanti hari Kamis. Yang ini loh. Udah. Terakhir kita udah sampai sesi 7 ya. Benar nggak? Kristus, misteri inkarnasi, perikoresis. Ini ya sesi 6 ya.
mengatasi 5 perpecahan kosmis, ya kan? Sesi 3 udah, 4, 5 juga udah kan? Dosa asal itu kan ada ya. Kristus Sang Sintesis Agung, sesi 6 dia mengatasi 5 perpecahan itu, misalnya tercipta, tak tercipta, ini udah ya. 7 yang belum ya. Nah, ini kalian bisa baca-baca, nanti kita mau bahas. Karena kalau bahas ini, kalian ngerti ini, nanti untuk mengerti Maximus itu udah gampang. Ini. Metode penafsiran dia bagaimana? Nah, udah gampang. Kalau kita udah ngerti secara garis besar teologi dia. Ya. Nah, ini saya udah share bukunya. Ada 2 buku ya. Kalau ini kan udah ya. Yang ini sama, oh mungkin ini ya, nanti kita mau pakai Theodoret, terus Agustinus, sama ini udah belum? Hah? Ini udah saya kasih lengkap kan? Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada, ya sudah. Kalian beli sama saya. Kasih gratis, enak aja, nggak dibaca juga. Oke, tapi ini dulu, nanti udah masuk Mazmur, baru kita ini perlu bukunya. Nah, kita mau selesaikan teorinya ini dulu. Teori-teorinya, maka tolong kalian pelajari. Kalau teorinya itu bab 1 sampai 5 ya. Nanti 6 itu udah contoh-contoh semua. Ini contoh-contohnya. Ya. Contoh-contohnya banyak banget. Ada berapa itu? Sampai 80. Contoh sampai 80. Kalau masih nggak ngerti 80 contoh, otak kalian udah keterlaluan loh. Nah, ini misalnya tentang kedatangan Sang Logos. Tapi memang ya, saya kadang sudah susun seperti ini ya. Nah, ada poin-poinnya, integrasi, transformasi, kesimpulan. Oke. Nah, ini tolong dibaca lagi. Sesi 1 sampai 6. Hari Kamis saya masuk, saya mau tanya-tanya kalian ini. Apa tugasnya? Oh ya, saya udah bikin YouTube-nya juga. Supaya nggak lupa, karena ini ringkasan loh. Ya, ini cuma komprehensif doang, ringkas-ringkas doang. Jadi kalian ini poin-poin penting doang, ya, tentang logos, tentang penciptaan, tentang kejatuhan. Nah, habis kejatuhan kita masuk ke inkarnasi nih. Ini menarik nih besok. Oke, kita usahakan cepat selesai sampai eskatologi. Nah, ini akan nyambung nanti dengan ini, buku yang ini. Istilah-istilahnya logos, logoi, diabasis, kosmik, kosmos. Nah, harus familiar. Ya. Jadi kalau memahami ini, nah nanti waktu kita pakai Maximus menafsir sama Mazmur itu sudah gampang. Ya, misalnya tadi kan di Maximus itu disuruh apa? Ini logos dan cari logos dan logoinya. Nah, waktu itu kan kita udah belajar nih. Logos dan logoi di sesi 3 kan? Ya kan? Nah, logos itu apa?
Logo itu apa? Masih ingat nggak? Hah? Logos, logos, sang sabda itu. Kalau logoi, hah? Nah, nanti kalian pakai ini untuk menjelaskan langkah kedua nih, landasan teologisnya. Logo itu apa? Tuh, baru 2 minggu udah lupa. Gimana 2 tahun? Hah? Kan setiap ciptaan dari logos kan. Nah, di dalam ciptaan itu ada namanya logos lagi. Jadi ada logos huruf besar, ada logos huruf kecil. Nah, logos itulah yang kita sebut dengan logoi. Logo itu jamak dari logos. Apa tuh logos atau logo ini? Hah? Ya ampun. Prinsip-prinsip ilahi yang ada dalam setiap ciptaan. Ya kan? Nah, makanya baca lagi tuh nanti. Nih, eh, ya, logos ini logoi prinsip-prinsip ilahi atau kehendak-kehendak kreatif, kata-kata pembentuk yang menjadi dasar bagi setiap makhluk. Misalnya pohon, manusia, binatang, bintang, itu semua ditopang oleh logosnya masing-masing. Kayak kamu punya logos, kamu punya logos, kamu punya logos, punya prinsip ilahi. Nah, ini pengertian-pengertiannya nih. Ya. Nah, nanti ini dibawa di dalam penafsiran. Gitu. Karena saya ngajar ini, makanya saya berani kasih kalian yang pakai yang ini. Ini agak bukan, ya ini lebih sulit ketimbang kayak model yang ini. Ini kan gampang ya, gitu. Oke. Tapi kalau ada Maximus itu agak sulit. Nah, ini setengah lah. Ini sedang. Ini paling sulit memang. Tapi bisa kalau nanti kalian ngerti, saya udah jelasin pakai contoh dan sebagainya ya. Oke, itu ya. Coba siapa? Si Nurme berdoa. Dari tadi senyum-senyum. Baik, Nih. bersama kami. Ini